Kapan di? Sudah. Aman? Aman. Ya. Selamat datang di BIK. Bincang Industri Kreatif. Hari ini kita mau bahas apa? Ini kan sesi pertama. Kita perlu perkenalan dulu. Sesi apakah ini? Silakan diperkenalkan dulu. Sesi ini adalah sesi baru di Lentera Komunikasi. Kita akan membahas tentang dunia industri kreatif yang sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Untuk masa depan bangsa dan negara. Kali ini kita akan membahas tentang presiden kita yang sangat fasih berbahasa Mandarin, berbahasa Arab. Coba kita lihat videonya. 女士们、先生们，我曾经是一个商人，长大22年之久。أعزائي مساء الخير يشرفني أن أكون هنا اليوم بينكم. Bagaimana menurutmu ini? Semua ini tidak terlepas dari penggunaan AI yang banyak digunakan orang akhir-akhir ini, yang sedang ramai. Contohnya video ini. Bagaimana menurutmu? Kalau kita lihat itu videonya, toh sebenarnya itu dia apa ya? Kalau dilihat mulutnya kan fasih sekali, Ki. Jadi kalau secara umum itu orang lihat kayaknya, oh betul ini, ternyata selama ini. Tapi kalau kita sudah lihat atau sudah tahu, kemudian ada klarifikasinya di berita dan lain-lain, itu adalah bagian dari penggunaan AI. Jadi AI itu selain untuk hal-hal positif, bisa juga disalahgunakan untuk yang seperti ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi informasi di media. Kan kalau sampai begini misalnya dipakai untuk orang tuanya, kemudian dikirim ke anaknya tuh, misalnya dibuat orang tuanya dikirim ke anaknya, dibilang butuh uang atau apa kan, kalau dalam keadaan panik misalnya itu pasti seorang tidak berpikir rasional, bisa jadi langsung kalau orang tuanya pinjam dulu 1 juta, bukan lagi pinjam 100, pinjam 1 juta, langsung dikirim karena dilihat ini mukanya orang tuanya dan mulutnya misalnya begitu. Jadi sangat-sangat berbahaya dan kita ini sebagai yang tahu tuh harus bagaimana kita men-share itu informasi supaya tidak dikonsumsi dan orang tidak tertipu dengan itu. Karena kalau saya lihat ini dari videonya, memang betul-betul fasih sebagai, maksudnya dari bahasa Arabnya, kemudian bahasa Mandarinnya kayak the real Pak Jokowi yang ngomong sendiri. Dilihat dari tentunya AI ini kita tidak akan bisa menolaknya dan tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Tentunya apalagi untuk industri kreatif ke depannya sangat dibutuhkan dan banyak hal-hal positifnya, begitu juga hal negatifnya. Kira-kira bagaimana gambaran? Kalau bicara AI itu kita lihat hal positif sama hal negatifnya. Sebenarnya itu juga tergantung orang pakai itu. Tapi kalau kita misalnya fokuskan ke industri kreatif, selalu saja ada dua kubu pasti. Ada yang optimis dan senang dengan adanya teknologi AI ini. Ada juga yang pesimis misalnya. Seperti sekarang kan banyak yang kayak untuk cari ide itu orang tidak perlu berpikir sendiri lah gitu. Maksudnya brainstorming, kemudian cari ide untuk misalnya bikin konten apa begitu. Cukup saja pakai AI. Bertanya ke AI, buatkan saya ide konten, misalnya durasi sekian, pembahasannya tentang ini dan ini, muncul sudah di situ idenya, tinggal kita pilih mana mau kita pakai. Di satu sisi kan membantu orang ini kalau lagi apa namanya, intinya lagi kehabisan ide toh, nggak tahu mau apa. Nah, jadi satu sisi bisa pakai AI itu untuk itu. Cuman di sisi lain semakin banyak orang yang bisa menggunakan itu, semakin tidak orisinil karyanya seseorang itu toh, karena kan pakai AI, tidak tahu ini mana yang buatan sendiri, mana buatan AI. Kita tidak bisa membedakan kalau secara sekilas begitu. Jadi orang tidak punya ciri khas kalau orang semua pakai AI. Di sisi negatifnya itu tadi pasti orang akan pesimis dengan teknologi ini karena tidak 100% itu ide konten yang dibikin itu dari hasil pemikiran. Berdampak juga pasti ke misalnya dalam hal orang kita jual jasa tuh, jual jasa ke orang
orang akan berpikir, oh gampang jadi bikin ini bisa jadi pakai AI. Jadi usaha itu menjadi kurang dihargai lagi. Kita tahu kan di industri kreatif itu kita Iya. terkadang orang umum, orang awam itu berpikir itu bikin konten itu gampang Ji. Misalnya kayak desain grafis. Masa begitu dibayar? Padahal tinggal susun-susun tulisan saja ya. Iya. Tidak kan tidak sesimpel Tidak itu. sesimpel itu ya. Iya. Jadi bagi orang-orang desainer, jadi orang yang memang terjun di dunia desain, sedikit banyak terbantu oleh AI ini. Seperti yang Mas sebutkan tadi, keorisinalan dari apa yang kita buat itu sudah apa ya, tidak 100% orisinal dari pemikiran sendiri. Tapi kalau dilihat dari generasi sekarang, semakin dimanjakan oleh AI itu. Semakin dimanjakan. Bukankah itu akan menghilangkan kreativitasnya mereka malah? Ya, kalau terkait itu saya juga merasa kurang serak dengan itu tuh, karena walaupun sebenarnya tuh kita memang beda zaman dengan anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas begitu toh. Ya itu ini. Ya agak tua sedikit tidak terlalu banyak. Jadi memang mereka itu dunianya memang teknologi sekarang ini. Kita dulu masih setengah teknologi. Jadi sebenarnya kalau menurutku bukan bagaimana mereka harus juga seperti kita dulu, tapi bagaimana mereka sekarang itu belajar menggunakannya dengan cara yang benar. Menurutku seperti itu. Tetap ya pakai apa yang ada sekarang, apa yang dikasih kita dari teknologi ini ya kita pakai. Tapi tentunya perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu tuh untuk supaya tidak disalahgunakan dan tidak terlalu menggampangkan, karena bilang sekarang serba ada AI semuanya bisa. Tidak di semua situasi kita selalu bisa mengandalkan AI gitu. Jadi memang harusnya membantu kita untuk menciptakan ide misalnya atau menemukan ide yang baru. Karena sebaiknya setiap hasil karya kita itu memang tidak sepenuhnya bantuan orang lain, tapi harus dari ide atau kreativitas yang kita ciptakan sendiri. Tapi dengan adanya AI juga ini, jadi orang seperti yang kamu katakan tadi, orang jadi menggampangkan hasil-hasil desain kah itu, hasil video kah, atau hasil gambar, editan yang lainnya. Itu berdampak kepada orang yang mencari jasa. Jadi ketika orang mencari jasa itu harusnya yang dia butuhkan satu item saja atau satu jasa, misalnya fotografi atau desainer saja, tapi diinkludkan dengan banyak, seperti yang saya lihat beberapa lowongan pekerjaan, fotografi kah, desainer kah, dia cantumkan semua itu. Padahal sebenarnya yang dia cari desainer, tapi ikut ke perintilan-perintilannya di bawah, harus bisa fotografi, bisa videografi, dan bisa bikin konten dan lain-lain. Bagaimana menurutmu itu? Iya, itu juga sebenarnya kalau mau aku bilang apa ya, kalau secara umum kita bahasanya kita itu menurutku itu kocak sekali. Iya, itu kocak tuh karena dia cari satu orang, tapi mintanya banyak. Padahal pekerjaan lain kan, misalnya di pekerjaan lain ya akuntan tuh disebut akuntan saja toh. Misalnya lulusan sekolah akuntansi begitu. Tapi kenapa kalau pas butuhnya di dunia industri kreatif kayak misalnya desainer grafis tuh, dia bilang desainer grafis. Terus ada di bawahnya keterangannya siap bekerja dalam tekanan, kemudian bisa Microsoft Office itu menjadi nilai plus, kemudian bisa mengelola sosmed, kemudian bisa yang lain, bisa digital marketing sekali. Bisa digital marketing, bisa menjual perusahaan dan lain-lain. Kan memang harus satu-satu. Jadi digital marketing memang digital marketing toh, desainer toh, fotografi toh. Harusnya begitu kan? Iya, harusnya satu toh, sama dengan bidang pekerjaan yang lain dia satu jenis job desk untuk satu orang. Kenapa di industri kreatif satu orang cari tapi banyak job desk-nya toh? Jadi ini menjadi PR kita tentunya, bagaimana supaya sama-sama kita ini yang sehari-hari misalnya bergelut di industri kreatif, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini sama dengan pekerjaan lain juga, ini pusing juga mendesain itu, enggak susun-susun saja, itu perlu dipikir estetikanya, perlu dipikir apa poin yang mau ditonjolkan, cari gambar, mana gambar yang cocok, itu kan banyak sekali, kompleks juga, stres juga kita kalau disuruh semuanya begitu. Tapi bagi yang pencari jasa atau yang pemilik perusahaan ingin mengefisienkan pengeluaran, ya itu sebenarnya
hal yang wajar gitu. Maksudnya orang mau berhemat ya, Iya. tapi pikir-pikir juga lah. Atau jangan juga begitu sekali karena nanti bisa-bisa orang itu karena dia misalnya ahlinya saja di desain grafis, Iya. tapi diminta bisa editing video, bisa bikin skrip, bisa bikin edit konten. Jadinya larinya ke itu tadi, pakai AI dia. Iya. Pakai AI untuk memenuhi permintaan tadi itu dari job desk yang dikasihkan yang sangat banyak itu. Iya. Nah, ketika sudah mulai pakai AI, ya mungkin dirasa gampang tuh, tapi ya ini kan teknologi selalu berubah-ubah. Iya. Kita tidak tahu berapa lama ini AI eksis dan bisa kita gunakan seperti sekarang. Bisa jadi beberapa tahun ke depan sudah lain lagi cara pakainya, lain fungsinya. Iya. Bagaimana bilang tadi ini, masa dia keluar dari pekerjaannya gara-gara tidak bisa pakai AI? Iya kan lucu. Iya. Tapi kembali ke apa ya? Kembali ke memudahkan. Tadi memudahkan salah satu memudahkan menemukan ide atau membantu menambahkan ide dalam ketika kita membuat konten atau desain itu. Semudah itu kan? Menurutmu? Kalau menurutku itu enggak segampang seperti jentikan jari saja begitu, enggak juga toh. Karena AI ini kan dia mesin toh. Tergantung dengan apa kata perintah yang dimasukkan. Kata perintah yang- Kadang kalau kita tidak tahu juga, ya kita kan misalnya hal-hal sederhana saja, misalnya desain, ide konten, ini. Kalau kita kurang spesifik, ya idenya juga dia akan umum. Iya, akan umum, akan melebar. Sama satu lagi, AI ini kan sebenarnya buatan manusia juga. Iya. Dan AI ini dari mana dia dapat semua ide-ide itu, semua jawaban dari yang kita tanyakan ke AI itu kan juga dari manusia sebenarnya. Dia kan dibuat untuk mempelajari misalnya dari website tertentu tuh, dia baca semua di situ. Kemudian ketika kita tanyakan sesuatu dari sekian website yang dia sudah pelajari ceritanya, dari situ dia rangkumkan, dia kumpulkan, kemudian muncul apa yang kita tanyakan. Kalau tidak ada itu juga, tidak ada ceritanya dikasih makankan ini AI, tidak ada yang dikasih dia pelajari, ya Tidak pasti ada buntu juga. Nanti dia menjawab, maaf saya tidak tahu. Iya, sebenarnya dari manusia juga itu dia yang pelajari. Nah itu kan yang banyak juga termasuk ada orang yang protes karena ada orang misalnya artis dalam hal ini, misalnya bukan artis yang hanya main film toh, misalnya pelukis, misalnya orang yang membuat kesenian itu, karyanya itu dipelajari sama AI, sehingga AI itu bisa membuat sesuatu yang mirip dengan punyanya. Nah, di sini kan orang mulai berpikir bahwa ini dia pakai punyaku, dia pelajari punyaku sehingga dia bisa bikin yang mirip. Nah, ini kan belum ada peraturannya di Indonesia. Bagaimana izinnya itu untuk copyrightnya dan sebagainya. Mau dibilang plagiasi juga bagaimana? Iya, itu tuh mau dibilang plagiasi juga ini dari AI, tapi kalau AI-nya juga bukan pelajari anutan, enggak mungkin mirip sama punya bisa. Ya, begitu. Itu yang jadi dilema tuh orang di industri kreatif dengan adanya AI. Kalau saya pribadi ya merasa terbantu. Ada di apa? ChatGPT. Ya kayak ChatGPT tuh, gitu cari ide. Jadi misalnya ada ide tadi kepala ini, cuman kita butuh lagi dari perspektif yang lain misalnya, kita pakai AI untuk bisa memberikan kita pandangan baru, kemudian kita gabungkan lagi untuk jadi ide konten. Salah satu positifnya, yang awalnya kita tidak menemukan ide atau tidak ada bayangan ide di kepala kita dengan ketika kita search di AI, jadi kita baru tahu, oh ternyata bisa begini. Itu salah satu positifnya sih menurutku. Jadi setelah kita dapat, baru kita serap nih atau kita terapkan di Desenta misalnya, kemudian dari untuk video-video kita dan yang lainnya. Mungkin kalau kita di ini ya, yang hidup di bisa dikatakan di ibu kota atau terbiasa dengan koneksi jaringan yang baik, terbiasa dengan sosial media atau kehidupan sosial media, so kita paham nih, mungkin ini dari AI. Ketika ada suatu kejadian, setelah diklarifikasi bahwa itu hasil karya dari AI, kita cepat dapat informasi itu. Tapi kasihan ini yang di kampung, bagaimana menurutmu? Yang di kampung ini kita tahu sendiri, misalnya ya di kampung saya lah misalnya, kalau orang-orang baru lihat di televisi atau di HP, wah gampang wahnya, bagaimana menurutmu? Iya, itu memang yang menjadi menjadi gap yang cukup besar tuh antara orang yang hidup di kota dengan akses informasi yang
sangat gampang Iya. dengan orang yang di kampung tuh misalnya jaringan saya susah untuk akses sosmed saja harus ke warkop yang ada penyedia wifi di situ beli voucher. Kalau tidak di situ kita di rumah misalnya tidak ada jaringan tidak bisa buka sosmed, nanti kita ke tempat itu beli voucher baru bisa online. Jadi bisa dipastikan bahwa itu informasi yang mereka dapat akan sedikit lebih lambat dari kita. Daripada kita. Ya, daripada kita yang tinggal di kota. Kita pun di kota, kalau informasi begitu kan enggak semua orang karena tergantung dari timeline sosial media toh. Iya. Apa yang dikonsumsi setiap harinya, apa yang dilihat setiap harinya kan itu akan mempengaruhi informasi yang masuk di kita toh. Nah, itu. Betul. Kita bisa lihat tuh kalau misalnya kadang kita ketemu sama teman tuh cerita, kau lihat ini. Saya tidak tahu. Iya. Misalnya kau tidak tahu, nah sama-sama aja kita tinggal di kota di Makassar misalnya Iya. toh. Iya, karena memang itu timeline tak dengan teman ini beda. Kita misalnya lihat konten A, jadi sosial media itu akan merekomendasikan itu tuh Iya, konten-konten yang mirip-mirip sama Iya, itu. apa yang dikonsumsi itu yang Sama ini juga, kalau orang yang terlalu mengandalkan AI itu, jadi apa-apa dia pakai AI yang sebelumnya dia misalnya kalau mau buat sesuatu atau misalnya mengerjakan tugas atau buat cari ide untuk sesuatu, dia datang ke temannya diskusi tuh, cerita sama teman, menjalin komunikasi. Pergi di warkop misalnya berputar roda ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mengandalkan AI, tinggal duduk depan laptop saja tanya ini. Jadi kurang bersosialisasi. Gitu. Nanti ketemu temannya ya sudah tidak bisa berbahasa manusia. Tinggal bahasa AI saja dia tahu. 2000 berapa dia ada 3 tahun 3000. Iya kayak dia apa di film kartun misalnya itu kayak SpongeBob itu masuk di lemari pendingin itu keluar sudah tahun berapa gitu. Ya karena asik sendiri dengan dunianya misalnya mengandalkan AI segala macam. Itu salah satu dampak negatifnya juga menurutku. Jadi kurang bersosialisasi. Ada kemarin film AI. Sudah nonton? Film AI belum. Apa? Ada. Jadi dia saya kan nonton. Maksudnya film yang dibikin sama AI Bukan. atau Film yang menceritakan tentang AI. Film yang membahas tentang AI. Ah, Saya kurang bagaimana? tahu judulnya apa, tapi intinya AI versus manusia. Saya mau ceritakan tapi tidak bagus sih cara menerangkan. Nonton sendiri Ya, nonton. Nanti reviewnya. kasih muncul nanti sini filmnya apa tuh? Nonton sendiri maka reviewnya dia ada di YouTube. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini pembahasan tentang AI versi kita. Menurut kalian bagaimana AI ini, mau pesimis atau optimis? Ya, komen di bawah ya. Ditunggu komentarnya.